Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Menara Doa pada hari ini. Kita berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa setiap hari. Nah, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa secara online dan menggunakan laptop, tab dan juga handphone dan HP-nya, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Ambil bagian tempat duduk yang paling terbaik untuk Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Minta bahwa hari ini Tuhan akan melawat, menjamah kita di dalam doa, pujian dan penyembahan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Boleh kami bersama-sama berkumpul di Menara Doa. Memuji, menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau bawa umat-umat-Mu hari ini untuk kami mengalami Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan Engkau disukai, Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami, jamah kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Oh ralabalabala. Mari datang sembah Dia. Naikkan ucapan syukur. Katakan Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Kau bawa kami lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhias
berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari sembah Dia. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama katakan, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku mari sembah Dia. Oh, Yesus, ku sembahkan,
di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah di hadapan Tuhan. Mulai angkat suara, sembah Dia, naikkan ucapan terima kasih. Haleluya, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami berkumpul memuji
biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan diberkati. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Sebalia haleluya. Segala puji syukur bagimu.
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, sekali lagi, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ya Tuhan, kami memuji-Mu ya Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Makasih ya Tuhan, seperti wanita yang datang di kaki-Mu ya Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Urapi kami semua roh, seorang lama-lama. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari bersama-sama katakan, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati, ini doa kami Tuhan, untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan
berjumpa dengan Tuhan. Tempat di mana kami boleh diperbaharui kekuatan iman kami. Kami boleh ya Tuhan, dipulihkan sukacita keselamatan kami. Ya Tuhan, saat ini kami minta, berikan hati yang bisa menyembah Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, untuk dapat ya Tuhan bisa masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, satu kerinduan hati kami, satu kerinduan kami, satu yang kami minta ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, bisa menyaksikan the beauty of the Lord itu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan bisa menyaksikan, melihat keindahan ya Tuhan Engkau, keindahan dirimu ya Tuhan. Makasih Tuhan, di menara doa ini kami mau katakan makasih untuk kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesembuhan atas kami, untuk pemeliharaan, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu. Mari buka suaranya, kita nyanyikan lagu ini yuk. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji, menyembah-Mu, oh Tuhan. Mari sembah Dia. Saat kita bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan di bulan ini bawa kami makin dekat. Ya Tuhan, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Berikan kami kemampuan, ya Tuhan, itu bisa mengetahui ya Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami bisa merasakan apa yang sedang Engkau rasakan ya Tuhan di hati-Mu. Satu, kami ingin lebih dekat lagi. Kami ingin ya Tuhan mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Berikanlah firman-Mu buat setiap kami. Karena firman-Mu itu adalah terang yang akan menerangi jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami tidak bingung lagi Tuhan. Kami tidak bingung untuk mengambil ya Tuhan jalan mana yang harus kami tempuh. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau bimbing kami. Tuntun kami dengan nasihat-Mu ya Bapa. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya masih ingin bagikan tentang
penyembahan. Saya berikan judul khotbah ini adalah dengan judul kekuatan baru di dalam penyembahan. Saudara, setiap kali kita menyembah Tuhan, ya saudara, ya kan memang penyembahan itu untuk Tuhan. Tetapi juga saudara, penyembahan itu bermanfaat untuk diri kita. Apa sih manfaat terbesar ya kan daripada penyembahan atau beribadah? Yang pertama adalah penyembahan itu akan memperbaharui yang namanya kekuatan iman kita. Ya, penyembahan ini memperbaharui kekuatan iman kita. Waktu kita menyembah, saudara, itu iman kita itu diperkuat. Yang dampaknya saudara dan saya bisa sanggup mengatasi, saudara, merespon dengan tepat, dengan cepat, saudara, ya kan, daripada apa yang ketika kita menghadapi yang namanya goncangan dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh pertama, yaitu tentang kisah ketekunan Ayub. Tentang Ayub, saudara. Di dalam Yakobus pasal 5 sampai 11 itu dicatat, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Dikasih contoh, ya kan? Kamu telah mendengar tentang apa? Ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Saudara, apa sih kunci rahasia daripada ketekunan? Bicara ketekunan itu hasil daripada apa, saudara? Penderitaan sebenarnya, saudaraku. Penderitaan menghasilkan ketekunan, saudara. Ketekunan itu menghasilkan apa, saudara? Satu pengharapan, ya kan? Pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah dikaruniakan ke dalam hati kita. Nah, saudara lihat sini, apa sih kunci daripada rahasia daripada ketekunan Ayub? Kita baca, saudaraku. Setelah Ayub mendapat kabar bahwa seluruh harta kekayaannya, saudara, itu ludes, habis. Dia kata dibakar oleh api dari atas. Lalu 10 anak-anaknya mati seketika, saudaraku. Lalu dia timbul penyakit. Saudara, kita lihat, saudaraku, ya kan, respon Ayub tuh gimana? Ya kan, saudara, saya melihat di sini bahwa Ayub mengucapkan kata-kata, perkataan yang tepat. Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, di sini kita melihat, saudara, di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22 ini kuncinya, saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian apa, saudara? Sujudlah ia dan menyembah. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Ketika dia dengar semua, hidupnya udah gak ada apa-apa lagi, saudaraku, dia sujud nyembah. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita hal yang respon yang perlu untuk kita mulai coba lagi, latih lagi. Ketika kita dengar berita yang buruk, berita-berita yang mengejutkan, yang membuat kecut, takut, saudara, daripada hidup kita. Atau apapun itu. Saudaraku, mungkin kita tahan dulu kata-kata kita. Kita belajar dari Ayub, saudara. Sujudlah ia dan menyembah. Saudara, ini penyembahan ini yang memperkuat, saudaraku, yang namanya, ya kan, ketika kita menyembah, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, memperbarui kekuatan kita. Ketika kita ada kekuatan di hati kita, karena ada kasih Allah yang curahkan dalam hati kita waktu kita nyembah. Dalam hadiratnya kita rasakan kasih Tuhan. Maka otomatis, saudaraku, perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa tepat. Katakan amin. Kita lihat kata-kata Ayub, saudara. Ya, apa setelah dia menyembah, ada kata-kata yang penting yang keluar dari mulutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Benar, saudara, ya. Kita semua dengan telanjang kita keluar dari kandungan ibu kita.
Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sadar dia. Memang ada satu kata-kata, saudaraku, yang saya dengar dari seorang penceramah. Kalau kamu tidak mau, ya kan, merasa kehilangan. Kamu tidak mau kehilangan, namanya kalau kita mengalami kehilangan, pasti kita mengalami kesedihan. Saudara, luka, kesedihan, kehilangan. Kalau kita tidak mau kehilangan, merasa kehilangan, maka kita tidak perlu berpikir, ya kan, bahwa kita yang memiliki semua. Kalau kita merasa ini punya aku, semua milik aku, maka kita akan mudah kehilangan. Karena kita bisa kehilangan karena kita milik. Kita gak akan pernah kehilangan apapun kalau kita tidak memiliki apapun. Ya kan, kita mungkin gak pernah akan kehilangan sepeda motor besar kalau kita gak pernah punya apa saudara? Sepeda motor, saudaraku, ya kan? Nah, ini pentingnya. Ayub bisa berpikir seperti itu. Bahwa semua yang dia miliki, termasuk kekayaan, anak-anak, semuanya itu adalah miliknya siapa? Tuhan. Saya yakin ini pewahyuan ini datang ketika dia sujud menyembah. Katakan amin. Lalu di sini dikatakan saudara, ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Jadi kekuatan penyembahan menyebabkan Tuhan memuji Ayub. Dan kita tahu di akhir daripada kitab Ayub, itu cerita yang luar biasa. Tentang apa? Pemulihan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan 2 kali lipat daripada kepunyaan Ayub sebelumnya. Dan Tuhan memberkati Ayub. Bahkan Ayub bisa melihat keturunan sampai berapa? 4 keturunan. Hal yang luar biasa saudara. Kata kuncinya yang pertama-tama adalah tentang apa? Penyembahan. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, ya, pemazmur, ya kan, dia menulis dalam Mazmur 95 ayat 6 sampai 7 saudaraku. Kenapa kok kita perlu menyembah? Penyembahan harus menjadi titik sentral dalam kehidupan kita, saudara, sebagai orang Kristen. Tiap hari sebenarnya saudara dan saya harus sujud menyembah Tuhan. Orang bisa berdoa, semua agama bisa berdoa, saudaraku. Tetapi saudara, tentang penyembahan, saudaraku, penyembahan yang benar, ya kan, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Katakan amin. Karena Yesus pernah berkata, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Semakin kita kenal Allah kita, semakin ngerti, semakin dalam, semakin efektif, saudaraku, daripada penyembahan kita. Penyembahan memang untuk Allah, saudara, tetapi penyembahan bisa bermanfaat untuk hidup kita. Katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 kita baca. 1, 2, 3. Masuklah. Marilah kita apa? Sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kita ini dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kita supaya kita bisa menyenangkan hati pencipta kita. Apa saudara yang membuat pencipta kita jadi senang? Penyembahan. Katakan amin. Menyembah. Di sini kata, mari kita sujud menyembah. Sebab apa? Kenapa kita harus menyembah Dia? Menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita. Dan kita adalah apa? Umat gembalaannya. Dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi saudara, penyembahan, hasil penyembahan adalah apa saudara? Saudara dan saya bisa mendengar daripada suara Tuhan. Kita bisa mengetahui ketika Tuhan sedang berbicara. Dia bisa berbicara saudara lewat
pengajaran firman Tuhan, khotbah, ya kan, yang saudara dengar saat ini, Tuhan bisa bicara. Tuhan juga bisa berbicara ketika kita membaca Alkitab. Tuhan juga bisa berbicara lewat keadaan-keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita, di dalam hidup orang lain. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Atau Tuhan bisa berbicara lewat keadaan-keadaan yang sulit. Pergumulan-pergumulan Tuhan bisa berbicara. Ini loh pelajaran ini harus kita. Tapi kita bisa mengetahui, ya kan, pesan daripada Tuhan. Firman Tuhan, nasihat firman, tuntunan Tuhan. Hanya apabila saudara dan saya menjadi seorang apa? Penyembah. Katakan amin. Ayub, saudaraku, dia bisa mengucapkan kata-kata yang begitu tepat di tengah-tengah kehidupan yang sudah hancur. Itu karena dia bisa menyembah. Saudara saya bisa merespon keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita. Yang melawan kita, yang menyerang kita. Saudara, hanya kita bisa merespon dengan tepat. Kalau saudara saya sujud menyembah Tuhan. Katakan amin. Kita belajar kisah yang kedua. Yaitu kisah siapa? Kisah Musa menghadapi pemberontakan umat Israel. Saudara lihat di sini. Saya nih waktu baca saudara ayat-ayat ini. Dalam persiapan khotbah saya tuh benar-benar tersentuh gitu loh. Dengan perkataan Musa, dengan doa Musa, dengan pembicaraannya Musa kepada Tuhan. Ini Musa punya hati yang begitu mulia. Kita lihat ceritanya saudaraku, ya kan? Ya kan? Ceritanya adalah bahwa pada saat itu orang Israel, saudaraku, ya kan? Mereka mulai mengeluh, saudara. Kepada siapa? Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Coba kita baca Bilangan 14 ayat 3 sampai 5 dulu. Kita baca 1, 2, 3. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Saya mau nanya sama saudara. Waktu umat Israel berbicara seperti ini kepada Musa. Mereka tuh sudah tewas atau belum? Belum. Itu kan? Mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas? Orang masih hidup, tapi bilang bahwa kami akan tewas. Tewas beneran dia. Akhirnya saudara, lihat sini. Istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Dan terjadi. Bukankah lebih baik, ini mereka dalam kemarahan. Kami pulang ke Mesir. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudaraku, apa yang dibuat oleh Musa ketika terjadi pemberontakan atas umat Israel? Ayat yang kelima, baca yang keras, 1, 2, 3. Lalu apa? Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Sujud nyembah. Waktu mereka mulai mengadakan satu pemberontakan yang hebat. Saudara, Musa tidak pakai powernya untuk hajar mereka yang memberontak. Yang mau kudeta, yang mau menyerang dia. Tapi apa yang dibuat oleh Musa dan Harun? Mereka sujud menyembah di hadapan seluruh jemaah Israel. Lalu ayat yang 10 kita lompat, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tidak kurang mereka buat satu rencana untuk kudeta, untuk memberontak, untuk mau kembali ke Mesir. Saudara, lalu langkah selanjutnya apa yang dibuat oleh umat Israel? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Mau dibunuh. Saudaraku, tapi karena Musa dan Harun sujud menyembah, tidak ada satu kata pun yang keluar dari Musa, ya kan, untuk melawan atau menjawab daripada omongan perkataan umat Israel. Ketika dia sujud nyembah, justru Tuhan yang berbicara. Saudara, kita lihat Tuhan berfirman kepada Musa. Baca yang keras sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku
Saudara lihat di sini. Mereka bicara sama Musa, tetapi Tuhan bicara kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Waduh, menista. Tuhan yang dinista. Ketika ada orang-orang, saudara ditetapkan sebagai wakil otoritas Tuhan. Entah sebagai orang tua kah? Ya, sebagai mertua kah? Sebagai pemimpin rohani kah? Sebagai apapun. Ketika ada orang-orang memberontak melawan, mereka tidak melawan saudara. Tapi mereka ketika saudara serahkan sujud menyembah kepada Tuhan, mereka sedang menista Tuhan. Katakan amin. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Saudara, yang membuat Tuhan susah, sedih adalah ketika dia dinista. Yang kedua, ketika kita tidak mempercayai dia. Tuhan senang kalau kita percaya. Mempercayai dia. Tuhan senang kalau kita memuliakan dia, bukan menista dia. Yang ngerti katakan amin. Lihat saya, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, apa kurangnya lagi kebaikan Tuhan atas orang umat Israel ini? Ini istilahnya kebaikan dibalas dengan apa? Kejahatan. Saudara, Tuhan tuh baik. Saudara, lalu ayat 12. Ini Tuhan punya rencana. Tuhan ngomong sama Musa apa? Baca keras. 1, 2, 3. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar dan lebih kuat daripada mereka. Apa jawaban Musa saudaraku ketika Tuhan mau kasih penyakit sampar, mau memusnahkan, melenyapkan semuanya mereka ini, orang Israel ini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ayat 13. Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu. Dari tengah-tengah mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka. Waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang. Dan pada tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini, umat Israel sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau Tuhan nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang apa? Biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar. Kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Keren banget kata-kata Musa. Hebat. Saudara bisa bayangkan gak perasaan Musa jadi kita? Saudara coba ambil nih, Musa nih jadi, kita nih seperti kayak Musa. Ada orang yang memberontak melawan kita, mengkudeta kita, mau ambil daripada kepemimpinan ini. Yang kedua, ada orang-orang yang mau membunuh kita. Lalu sekarang Tuhan mau bunuh mereka, lenyapkan mereka semua. Kalau kita jadi Musa, apa yang kita buat? Yes, jangan lama-lama. Cepat Tuhan, emang ku tunggu. Orang makan jangan mengusik hamba yang diurapi ini. Harus taat. Mungkin kita akan ngomong seperti itu loh. Kita senang, capek memang ngadepin orang kayak gini semua. Kan gitu. Tapi Musa tuh keren banget, hatinya mulia. Dia jelasin, kalau engkau musnahkan, apa kata dunia, istilahnya gitu kan. Engkau yang sudah nuntun keluar orang Israel dengan tangan yang kuat, yang hebat. Semua bangsa-bangsa bergetar, ya kan, terhadap engkau. Mereka tahu engkau bisa bicara hadapan-hadapan, ya kan. Mereka tahu ini Allahnya Israel. Mereka punya Allah, dewa, gak pernah nampakkan diri. Cerita gitu segala macam. Lalu
Lalu saudaraku, yang ada kata-katanya, lalu dia mulai bicara tentang apa? Sifat Tuhan, karakter Tuhan. Yang aku kenal bukan Tuhan yang itu. Bukan Tuhan yang begitu. Tapi Tuhan yang apa? Berpanjangan sabar. Kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Saya yakin Musa bisa berbicara seperti ini kepada Tuhan. Itu karena Musa kenal hati Tuhan. Kenal hati Tuhan. Lebih daripada perkataan Tuhan. Lalu kita lompat ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini. Sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini. Mulai dari Mesir sampai kemari. Alkitab ayat 20 baca yang keras 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Gimana kok Musa bisa bersyafaat dengan hati yang mulia di hadapan Tuhan? Kita tuh mudah bersyafaat untuk orang yang kita cintai, yang kita kasihi, orang-orang yang sudah berbuat baik sama kita. Tapi yang sekarang nih Tuhan mau, saudaraku, ya kan, kita bisa bersyafaat bahkan, ya kan, untuk orang-orang yang sudah melawan kita, yang berbuat jahat sama kita, bahkan mau membunuh kita. Dan itu hanya bisa kita kerjakan. Kita lakukan doa syafaat seperti ini. Kita bisa memiliki hati yang mulia, bersyafaat untuk mereka ini. Hanya apabila saudara dan saya sujud menyembah. Pendoa akan menjadi pendoa yang dahsyat. Kita akan bisa menjadi pendoa yang dahsyat. Kalau kita adalah seorang apa? Penyembah. Seorang penyembah tidak pernah mau pegang tangan Tuhan, saudaraku, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seorang penyembah, dia menyerahkan kedua tangannya kepada Tuhan. Supaya dia bisa mewujudkan kehendak Tuhan di dunia sekitar dia. Saya katakan amin. Ini beda. Saudara, seringkali kita pakai iman kita untuk pegang tangan Tuhan. Supaya melakukan, kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki. Yang seharusnya kita pakai iman kita dengan kita buka kedua tangan kita kepada Tuhan. Ini penyembah. Pakai tangan ini Tuhan untuk mewujudkan kehendak-Mu, rencanamu dalam hidupku. Yang ngerti katakan amin. Itu Musa. Itu Musa. Saudaraku. Jadi saya percaya bahwa ya kan Musa bisa bersyafaat dengan hati yang mulia. Sekalipun umat Israel memberontak terhadap kepemimpinannya. Sekalipun orang-orang Israel hendak melontari ke Musa dan Harun dengan batu. Tapi Musa bisa memiliki kekuatan iman. Ya kan, kekuatan iman yang di dalamnya mengandung apa? Kasih Allah. Karena mereka sudah mengambil keputusan untuk apa? Sujud nyembah Tuhan. Di tengah-tengah ancaman dan pemberontakan. Katakan amin. Di saat saudara dan saya suka nyembah. Nyembah tuh suka nyembah. Makanya kalau misalnya dalam setiap situasi saudara hadapkan dengan penyembahan itu. Waktu Ayub mengalami situasi dalam hidup dia. Dia sujud, dia menyembah kepada Tuhan. Di atas situasi itu. Atas situasi itu. Dan Tuhan memberikan dia satu firman, satu terang, satu nasihat. Sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata yang berkenan di hati Tuhan. Ketika Musa menghadapi satu situasi pemberontakan. Dia sujud menyembah di tengah-tengah pemberontakan itu. Sehingga keluar dari hati Musa perkataan doa yang luar biasa. Sehingga Tuhan mengampuni orang-orang Israel. Katakan amin. Dan ketika kita sujud nyembah sama Tuhan. Maka kasih Allah akan dicurahkan dalam hati kita. Kasih ini bekerja. Saudaraku, bekerja. Ya kan? Mengaktifkan daripada iman kita.
Sehingga saudara Kristus, ya kan, kita bisa selalu mengharapkan yang terbaik itu. Yang terbaik pasti terjadi kok. Yang terbaik pasti terjadi. Katakan amin. Kalau kita selalu melihat keadaan yang buruk, lalu kita bisa berharap yang terbaik pasti terjadi. Kita bisa melihat orang-orang yang buruk, saudara. Kita bisa punya pengharapan atas mereka. Itu semata-mata karena ada kasih Allah yang curahkan dalam hati kita. Dan kita percaya, kita punya pengharapan yang terbaik Tuhan akan kerjakan. Awalnya karena apa? Karena sujud menyembah. Katakan amin. Ketika saudara dan saya sujud menyembah, di saat itulah kita sedang menyerahkan, saudara, seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, saudara, saya ingin kasih contoh lagi satu tentang penyembahan. Jadi penyembahan memberikan kita kekuatan iman di tengah-tengah badai seperti Ayub, sehingga kita menjadi orang yang tekun. Yang kedua, saudaraku, kita juga nggak bisa lepas. Ayub kan, saudaraku, masalah yang dihadapin Ayub bukan karena dia salah, tapi karena memang masalah itu datang tiba-tiba dalam hidup dia, berupa seperti kayak badai. Yang kedua, kita juga nggak luput dari orang-orang yang iri sama kita, yang mau menyerang kita, yang mau menyerang kita, menghancurkan kita. Itu para musuh-musuh yang tidak kelihatan, roh-roh jahat. Dia akan pakai segala apapun. Saudara dengar baik, untuk apa? Melukai hati kita, mencuri sukacita kita. Pesan Tuhan hari ini adalah sujud nyembah seperti Musa, sehingga kita bisa bersyafaat. Katakan amin. Bahkan kepada orang-orang yang jahat sama kita. Yang ketiga, saudara, lihat sini. Ya, penyembahan itu bisa mengubah status martabat daripada sang penyembah. Ya kan? Penyembahan dapat mengubah status martabat, bahkan mengangkat si penyembah itu. Saudaraku, kisah Yesus dan perempuan Samaria. Saudara sudah tahu ceritanya ini. Saya ingin ajak saudara untuk baca. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Banyak agama-agama mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Tetapi saudara dan saya, kita yang percaya Yesus, kita menyembah apa yang kita kenal. Katakan amin. Allah yang kita kenal namanya siapa? Yesus Kristus. Thomas pernah tanya, ya kan? Gimana Allah itu seperti apa? Kalau kamu kenal aku, ya kan? Itulah kamu akan kenal Allah itu siapa. Akulah jalan untuk ke sana, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kata kuncinya adalah siapa? Nama Yesus. Katakan amin. Penyembahan tanpa nama Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Bukan penyembahan yang sesungguhnya. Allah itu roh. Baca 2, 3 kita baca. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan ritual. Bukan secara lahiriah penyembahan itu. Untuk dilihat orang bahwa kita sedang beribadah. Sudah beribadah. Tapi ini bicara tentang roh dan kebenaran. Katakan amin saudara. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus ajar perempuan Samaria. Seorang wanita yang kita sudah sering bahas. Ya kan? Sudah punya 5 suami. Laki-laki yang ke-6 ini bukan suaminya. Saudaraku, dan sekarang ketemu dengan laki-laki yang ke-7. Namanya siapa? Yesus. Angka 7, angka yang sempurna. Rest. Saudaraku,
kamu akan dapat kepuasan. Bukan dengan laki. Tapi ketika kamu kenal penyembahnya sejati. Ketika dia belajar mengerti tentang arti penyembahan. Allah mengubah daripada perempuan Samaria ini. Lalu ketika dia pulang ke kotanya. Kita lihat saudaraku. Ayat 39 sampai 42. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, pada Yesus, karena apa? Perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perhatikan saudara, perempuan ini keren banget, menjadi pembawa revival, membuat semua orang percaya pada Yesus. Kalau percaya pada Yesus pasti diselamatkan. Kata amin. Bayangin, perkataan perempuan ini bisa membawa satu kota itu bertobat dan percaya pada Yesus. Dan dampak daripada pemberitaannya, saudara, lihat sini. Dia bisa bawa Yesus ke kotanya lagi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ini kita belajar dari Yesus. Yesus itu orang Yahudi. Tidak bergaul dengan orang Samaria. Musuh besar. Orang Samaria itu rendah di mata orang Yahudi. Saudara, pada waktu itu saudaraku. Tapi Yesus bukan cuma mau berbicara kepada perempuan Samaria. Alkitab mengatakan Yesus tinggal 2 hari. 2 hari rendah hati banget. Emang ini memang gambaran rendah hati. Itu Yesus. Dampaknya apa saudara? Ayat 1 kita baca sama-sama. Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Karena perkataan siapa? Bukan perkataan perempuan itu. Tapi perkataan siapa? Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Katakan amin. Jadi emang saudara, saya tutup dengan kata-kata gini. Kita tuh gak bisa ya. Gak bisa ngomong terus sebagai orang Kristen yang sudah dewasa. Berkata, jangan lihat manusia. Jangan lihat akunya manusia. Orang Kristen, lihat Tuhan supaya kamu gak kecewa. Gak bisa. Hari-hari ini menjelang datang Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita. Orang-orang Samaria itu bisa percaya kepada Yesus karena si perempuan ini. Katakan amin. Katakan amin. Karena perkataan perempuan ini, karena dia lihat perempuan ini, perkataan perempuan ini. Yang kedua saudara, ya kan, setelah mereka percaya Yesus karena perkataan perempuan ini, lalu Yesus berbicara secara pribadi kepada mereka. Lebih banyak lagi yang percaya. Katakan amin saudara. Ya. Harus ada yang nuntun. Seperti Samuel. Samuel waktu dia masih kecil di bait Allah. Dia tidak ngerti. Dia tidak tahu suara siapa itu. Samuel. Waktu Samuel lagi tidur. Samuel. Langsung dia lari kepada Imam Eli. Bapak panggil aku toh. Enggak panggil aku. Tidur. Pas dia mau tidur lagi, ada suara lagi. Samuel. Dia bangun lagi. Bapak panggil aku toh. Enggak. Imam Eli tahu. Tahu karena apa? Dia punya pengalaman. Dia pernah dengar suara itu. Tapi sudah lama suara itu tidak bicara lagi sama dia. Suara itu yang dia pernah dengar sekarang berbicara kepada Samuel. Lalu dia berkata, kalau kamu dengar lagi suara itu, kamu jawab, berbicaralah ya Bapa, berbicaralah ya Allah, ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Makanya namanya Samuel, Allah yang mendengar. Sejak saat itu Samuel tahu kalau dengar suara itu suara Allah. Itu firman Allah. Saya bisa ngerti, katakan amin. Seperti kita bisa kenal percaya Tuhan.
itu karena kita dengar perkataan hamba Tuhan, perkataan seorang, kita dengar. Tapi ada saat setelah kita dewasa, kita bisa dengar sekali, oh Tuhan lagi bicara ini sama aku. Kalau saudara sampai ke level ini, level di mana firman Tuhan datang kepada saya secara pribadi, lalu dia kasih nasihat secara khusus, saya yakin ketika saudara punya masalahnya soal keuangan, firman Tuhan datang secara pribadi. Dia berbicara, saudara tahu ini. Saya harus lakukan ini. Saya yakin mujizat keuangan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami masalah sakit penyakit, lalu saudara bisa mendengar, ini Tuhan yang bicara buat saya. Dan apa yang harus saudara lakukan atas firman itu. Dengar baik, ketika saudara lakukan, maka saudara mengalami kesembuhan ilahi. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya mau omong tentang 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2. Yang berkata apa? Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Antara lain ayat berikutnya, pergi ke sungai Kerit. Aku akan pelihara kamu. Saudara sini, ayat pertama, Elia bernubuat akan terjadi kelaparan. Ketika dia bernubuat, jadi kelaparan. Masa kelaparan, kekeringan terjadi. Banyak orang kelaparan dan mati kelaparan. Elia kena gak masuk ke dalam masa kelaparan? Ya, dia masuk dalam masa kelaparan. Elia pun bisa mati karena kelaparan. Tetapi karena Elia mendapat firman Tuhan, dia bisa mengetahui, mengerti Tuhan berbicara kepada dia. Datang firman Tuhan. Ketika saudara datang firman Tuhan, maka datang terang Tuhan yang menerangi jalan hidup saudara, yang menyebabkan saudara tidak lagi kacau, tidak lagi bingung, tidak lagi frustrasi, tapi saudara tahu apa yang harus aku lakukan. Ketika saudara tahu apa yang harus saudara lakukan itu nasihat, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Sepertinya saudara di masa kelaparan, orang mati kelaparan, tapi Elia, saudara, dia tidak mati kelaparan. Karena dia dengar firman, dia lakukan firman, dia pergi ke sungai Kerit. Dia bisa minum dari airnya, dia bisa makan dari burung gagak. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan pelihara dia. Yang kedua, Tuhan juga lindungi. Dia pergi ke sungai, dari siapa? Ancaman pembunuhan Raja Ahab. Yang ngerti katakan amin. Semua kuncinya dari mana? Penyembahan. Saudara bisa dapat hari ini. Saudara bisa belajar hari ini. Ayo kita jadi penyembah. Waktu saudara menyembah, ketika saya menyembah, kita hanya ingin menyenangkan Tuhan. Ingin memuliakan dia. Meninggikan dia. Kita mau merendahkan diri kita. Aku ini ciptaanmu Tuhan. Aku ini buatan tanganmu Tuhan. Dan aku tahu engkau mengasihi aku. Sekarang kau mau berkata, aku mengasihimu Tuhan. Aku merindukan Tuhan. Seperti sungai yang merindukan air. Demikian jiwaku merindukan Tuhan. Aku rindu untuk melihat keindahanmu Tuhan. Menyaksikan kemurahanmu ya Tuhan. Saya sujud sembah. Tidak ada yang aku minta. Tapi aku hanya berdoa dan aku hanya sujud di kakimu. Aku hanya ingin melihat kebaikanmu Tuhan. Kesabaranmu Tuhan. Pengampunanmu ya Tuhan. Kebaikanmu ya Tuhan. Biar terus melingkupi aku. Katakan amin. Mari kita jadi penyembah. Masuk bulan ketiga jadi penyembah. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saya percaya bukan berarti kita penyembah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudaraku, kita bisa bebas dari keadaan sekitar kita seperti Elia. Elia tidak bebas dari masa kelaparan. Tapi Elia, dia dibebaskan dari mati kelaparan karena dia bisa mendengar ketika Tuhan berbicara kepada dia. Katakan amin. Saudara, kita dunia mungkin mengalami resesi lah, kesulitan lah, sakit banyak, segala macam. Kita juga nggak luput dari itu. Tapi kita bisa diluputkan, dibebaskan kalau kita bisa mengetahui, kita bisa mendengar ketika Tuhan berbicara pada kita. Dan itu hanya bisa ketika kita menyembah.
Katakan, ya kan, sujudlah menyembah pada Allah yang menciptakan kita. Kita adalah umat gembalaannya, kawanan dombanya. Ketika engkau mendengar, ya kan, hari ini dia bersuara, berbicara. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, aku berdoa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami selalu menyembah diri kami, memuliakan diri kami, meninggikan diri kami, selalu berlaku ego, sombong. Hari ini kami mau bertobat. Dan kami mau bertobat Tuhan, ampuni kami. Kami mau sujud menyembah-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Memuji-muji Tuhan, mengingatkan kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami, kedua tangan kami ini, hati kami ini, pikiran kami kepadamu. Bahkan kami mau menyerahkan segala pembalasan kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan semua hak kami Tuhan. Kami tidak mau pertahankan itu, kami serahkan itu kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Ya Tuhan, dengan pengharapan, dengan iman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa ya Tuhan merespon. Ya Tuhan, seperti Ayub ya Tuhan. Seperti Musa. Dan kami bisa menjadi perempuan Samaria yang membawa satu kota kami menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita makan perjamuan kudus. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru ini meterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan katakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan katakan syukur bagimu. Mari buka
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.